kita akan menyebutkan tentang kenapa sih bid'ah dalam Islam itu dilarang. Kenapa dalam Islam bid'ah dilarang? Karena Islam sudah sempurna. Karena Islam sudah apa? Sudah sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Berarti Islam sudah sempurna tidak? Sudah sempurna. Karena sudah sempurna artinya tidak butuh lagi tambahan. Ya. Al-Imam Malik bin Anas berkata, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang berbuat satu bid'ah saja, sama saja dia menuduh Nabi Muhammad SAW itu berkhianat dalam menyampaikan risalah. Wadzalika anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Ya. Famalam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, maka di hari ini pun tidak termasuk apa? Agama. Iya. Di sini Imam Malik mengatakan, orang yang berbuat bid'ah itu sama saja mengatakan Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna. Berarti ada sesuatu yang Rasulullah belum sampaikan kepada kita. Dan ini sama saja mengatakan Rasulullah SAW tidak amanah. Berarti Rasulullah SAW tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Makanya Imam Malik mengatakan demikian, bahwa orang yang berbuat bid'ah itu sama saja menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan apa? Risalah. Jadi ini bahaya yang pertama. Kenapa Islam melarang bid'ah? Karena itu merusak kesempurnaan apa? Islam. Ya, sama saja dia mengatakan Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna. Alasan yang kedua, kenapa Islam melarang bid'ah? Ya. Karena ibu-ibu sekalian, agama ini milik Allah. Agama ini milik siapa? Milik Allah. Maka yang berhak untuk mensyariatkan agama siapa? Allah saja. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama yang murni ini milik siapa? Milik Allah. Karena agama ini milik Allah, berarti yang boleh membuat syariat, perintah, larangan, ibadah, semuanya siapa? Allah. Ya. Maka siapa yang membuat syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah menyaingi Allah dalam pensyariatan. Dia sudah menyaingi Allah dalam apa? Pensyariatan. Makanya para ulama sering kali berdalil untuk membantah bid'ah dengan firman Allah, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan? Allah mengatakan bahwa ya, mereka yang membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan itu sama saja mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Karena yang berhak untuk mensyariatkan itu siapa? Allah. Manusia tidak berhak membuat syariat. Walaupun orang yang berbuat bid'ah tidak disebut dia musyrik, tidak. Tapi dari satu sisi dia sudah menyaingi Allah dalam pensyariatan. Karena yang berhak membuat syariat, ini halal, ini haram, ini ibadah, ini bukan ibadah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja nggak berani. Rasulullah SAW seringkali ditanya oleh sebagian sahabat, Rasulullah tidak menjawab sampai diberikan kepada beliau apa? Wahyu dulu.
Sebagaimana pernah ada datang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, waktu sedang ihram, Rasulullah, kutu saya ini berjatuhan, ya, dan banyak sekali kutu saya ini terlihat kutunya saking banyaknya itu berjatuhan ke wajahnya. Iya. Bagaimana ya Rasulullah, boleh nggak saya cukur nih rambut saya ini sudah nggak tahan, sementara sedang ihram?" Maka Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah pun diberikan apa? Wahyu. Setelah itu Rasulullah bertanya, mana tadi yang bertanya? Silakan, kata Rasulullah, engkau cukur rambutmu, tapi engkau bayar fidyah dam. Bayar apa? Dam. Untuk menyembelih seekor kambing. Lihat, Rasulullah aja nggak berani loh. Ya, untuk membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Rasulullah nggak berani. Ya, Rasulullah akan perintahkan para sahabat kalau sudah ada perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pengikut Nabi Muhammad jangan berani-berani membuat syariat baru, cara ibadah baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Ya, kenapa Islam itu melarang apa? Bid'ah. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Berarti yang berhak untuk mensyariatkan dalam agama ini hanya Allah. Ya. Alasan yang ketiga, kenapa bid'ah itu tercela? Karena bid'ah bisa menghilangkan sunnah. Bid'ah bisa apa? Menghilangkan sunnah. Diganti dengan bid'ah. Sunnah itu jadi hilang diganti dengan bid'ah. Sebenarnya dikatakan oleh sebagian tabi'in. Ya. Bahwa tidaklah muncul satupun bid'ah kecuali akan hilang satu sunnah yang semisal. Dan kita sekarang saksikan ibu-ibu. Di zaman Rasulullah SAW dia disyariatkan yang namanya adan untuk membangunkan orang supaya siap-siap menuju sholat subuh. Di mana waktunya ya sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Itu Rasulullah anjurkan. Rasulullah perintahkan Bilal untuk adzan. Ya. Tapi zaman sekarang adzan awal hilang. Diganti sama apa? Nyanyi-nyanyi, sholawatan, dan yang lainnya. Bahkan kalau ada yang adzan, wah apa ini? Wahabi ini, gitu. Padahal itu justru yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya akal Islam, ibu-ibu sekalian, kita tidak mungkin bisa memelihara sunnah kecuali dengan menjauhi bid'ah. Dan siapa yang mencampur sunnah dan bid'ah, pasti yang akan hilang sunnah. Pasti yang akan hilang apa? Sunnah. Maka tidak bisa dicampur antara sunnah dengan bid'ah. Harus dibedakan. Ini sunnah, ini bid'ah. Alasan yang keempat, kenapa? Ya, bid'ah itu dilarang. Karena ibu-ibu sekalian, bid'ah itu sama saja dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Bid'ah itu sama saja berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa hukum itu milik siapa? Allah. Karena hukum milik Allah Subhanahu wa taala, berarti kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikembalikan kepada menurut pendapat masing-masing. Iya. Alasan yang keberapa? Yang kelima. Kenapa bid'ah itu tercela, ibu-ibu dan bapak sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Karena ini menikam syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Ya. Berarti dia harus konsekuensinya apa, Bu, Pak?
konsekuensinya dia harus ikut semua yang Rasulullah SAW syariatkan. Karena beliau adalah Rasul. Fungsi Rasul itu apa? Menyampaikan semua yang Allah cintai dan ridhoi, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah yang Allah telah bebankan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang berbuat bid'ah, sama saja seakan-akan ya lisan halnya menyebutkan bahwa saya juga bisa bikin kok syariat. Ya. Sehingga akhirnya tidak mencukupkan diri dengan syariat Rasulullah SAW. Bahkan terkadang tidak merasa puas dengan syariat Rasulullah SAW. Lebih puas dengan syariat yang dibuat oleh kiainya atau ajengannya atau ustadznya atau yang lainnya. Ya subhanallah. Ya. Alasan yang keenam, kenapa bid'ah itu dilarang dalam Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian? Karena ibu-ibu sekalian, bid'ah itu ya menyebabkan ditolak perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya yang sedang kita bahas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak, ditolak. Kalau ibu-ibu misalnya kerjasama partner dengan sebuah perusahaan. Misalnya ibu pengusaha furniture. Perusahaan minta, Bu tolong bikinin kursi yang terbuat dari bahan ini, sifatnya begitu, warnanya begitu, begini, udah berapa biji Pak? 100 buah. Setelah selesai dibuat sama ibu, dikirim ke perusahaan, ternyata speknya nggak sesuai. Kira-kira diapain Bu? Nolak, balikin lagi. Loh kok Pak dibalikin? Iya. Ini nggak sesuai dengan spek kami, kan kami sudah menyebutkan harus begini. Demikian pula ibadah itu hak Allah. Allah sudah menjelaskan melalui lisan Rasulnya bagaimana ibadah yang Allah cintai dan ridhoi. Ternyata kita ibadahnya bikin cara sendiri, nambah-nambahin sendiri, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun niatnya baik. Oh iya, walaupun niatnya baik. Karena niat yang baik itu ibu harus disertai dengan perbuatannya juga sesuai dengan sunnah. Tidak cukup sebatas ya yang penting saya kan niatnya baik, nggak bisa. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian alasan yang ketujuh, kenapa Islam itu melarang bid'ah? Ya. Karena bid'ah itu ibu-ibu sekalian menjadikan Islam ini atau membuka pintu orang untuk semakin berbuat atau membuat-buat yang lain dengan klaim bahwa ini baik. Kalau dibuat bid'ah, berarti ini orang akan berbuat ini, bikin lagi yang baru, ini bikin yang baru, bikin lagi yang baru. Dengan klaim mengatakan apa? Ini baik, ini bagus. Ini baik, ini bagus. Setiap orang mengatakan ini baik, akhirnya jadi syariat. Wah, ini bisa rusak Islam. Karena ibu-ibu sekalian, semua orang yang membuat syariat pasti akan menganggap syariat buatannya baik nggak Bu? Baik. Contoh aja Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Pernah dengar tentang Fir'aun? Kisahnya masyhur. Apa kata Fir'aun? Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Tuh lihat. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran.
Ya. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik tuh. Fir'aun mengatakan apa? Menurut saya ini baik. Ya. Aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Lu lihat. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau setiap orang punya hak untuk memandang baik jadi baik, rusak nih agama nih. Maka dari itu baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik. Walaupun menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya baik-baik. Tidak baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, walaupun menurut kita itu apa? Baik. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, ya. Makanya ditutup ini bid'ah, jangan sampai ada bid'ah. Kenapa? Karena itu bisa merusak Islam. Syariat-syariat bisa rusak. Ya, rusaknya agama Islam itu dari sisi bid'ah. Makanya musuh-musuh Islam tuh berusaha menghancurkan Islam dari arah bid'ah. Dari arah bid'ah. Ini dia Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam. Yahudi pura-pura masuk Islam. Dia ingin menghancurkan Islam, tapi dari cara apa? Dengan cara merusak dari bid'ah. Abdullah bin Saba mengatakan katanya sebetulnya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Abu Bakar dan Umar itu sudah mengambil ya haknya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Bertambah lagi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Tambah lagi. Ya. Bid'ah Qadariyah itu dimasukkan oleh orang Nasrani, Ibu sekalian, ya. Di mana bid'ah Qadariyah itu asal muasalnya dari si Ma'bad al-Juhani, ia berguru kepada seorang Nasrani 7 tahun atau ya dia berguru banyak ya kepada orang Nasrani dan kemudian membawa bid'ah Qadariyah bahwa takdir itu enggak ada. Muncul. Bid'ah Sufiyah yang mengatakan apa, Bu? Bahwa wali itu kalau sudah sampai derajat hakikat dan ma'rifat, katanya tidak butuh lagi kepada syariat. Artinya tidak butuh kepada syariat para rasul. Kenapa? Karena sudah sampai kepada derajat apa? Ma'rifat. Ya. Sehingga akhirnya dalam dunia sufi itu ada yang namanya tafsir batiniyah. Katanya tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama Islam dalam kitab-kitabnya seperti Ibnu Katsir, itu tafsir-tafsir yang sifatnya zahir saja. Adapun yang batinnya yang tahu hanyalah para wali saja. Nah, ini kan membuka pintu untuk menghancurkan apa? Islam. Mengobok-ngobok Islam seenaknya. Orang tinggal aja mengaku saya wali, saya sudah sampai derajat apa? Ya hakikat, ma'rifat, akhirnya seenaknya dia ngomong dan yang lainnya rusak Islam. Makanya ia menjadi corong, ya, dan jalan untuk mengobok-ngobok agama Islam, merusak agama Islam yang namanya bid'ah itu, ya. Akhirnya kemurniannya ternodai, bahkan hancur dan rusak karena adanya bid'ah itu, Ibu. Nah ini Ibu sekalian ya, di antara kenapa sih alasan Islam tuh melarang apa? Bid'ah. Rasulullah SAW di dalam sholat Jumat, Bu, beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini khutbah hajatnya Rasulullah. Hadisnya Sahih Muslim dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar apa itu? Kitabullah. Wa kharal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara itu yang diada-adakan. Rasulullah mengatakan begitu, seburuk-buruk perkara itu yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu apa? Bid'ah. Tuh lihat. Maka dari itu ibu-ibu sekalian,
Kenapa Rasulullah di khutbah Jumat menyampaikan itu? Ya, karena memang ini bahaya. Ini bisa merusak keindahan Islam, bisa merusak kesempurnaan Islam. Ya, menikam sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, nggak usah bikin-bikin yang baru. Ya, nggak usah bikin bid'ah, nggak usah. Faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupi. Udah dicukupi, udah. Cuma masalahnya Bu, di zaman sekarang kata bid'ah ini menakutkan. Sampai-sampai orang yang suka bid'ahin katanya itu ciri Islam radikal. Ya. Padahal kata bid'ah ini yang mengucapkan siapa? Rasul. Berarti Rasulullah radikal dong. Yang mengucapkan siapa? Para imam. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Silakan baca kitab-kitab. Ya, berarti mereka radikal dong semuanya. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak sekalian.